Selamat datang para pecinta literasi. Fakta menarik bahwa pada saat kita bangun tidur sampai saat ini, ternyata kita sudah dipaparkan minimal 5 teks yang akan saya sampaikan pada hari ini. Mulai dari teks prosedur pada saat kita membuat kopi, sampai teks eksplanasi pada saat kita mencari tahu kira-kira apa sih penyebab dari kemacetan pada hari ini. Nah, jadi presentasi yang akan saya bawakan pada hari ini bukan untuk menambah beban pikiran kita semua, tetapi untuk membuat kita sadar bahwa ternyata kita sudah tahu bagaimana sih cara membuat teks-teks yang akan saya sampaikan pada hari ini, tetapi memang kita belum tahu saja apa itu namanya. Nah, pada kali ini kita akan bareng-bareng untuk upgrade skill yang sudah ada. Jadi sebelum itu, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fahrul Roji dari kelas 12-2. Teks biografi. Membaca cepat. Yang pertama ada teknik skimming atau membaca sekilas. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum atau inti dari sebuah teks dengan cepat. Yang kedua adalah teknik scanning atau membaca memindai. Lalu yang ketiga ada teknik previewing atau membaca tinjauan. Teknik ini digunakan seperti untuk pada bagian judul, pendahuluan, dan kesimpulan. Lalu teknik yang berikutnya yaitu teknik skipping atau membaca lompat. Teknik ini melibatkan melompati bagian-bagian teks yang tidak penting atau sudah dipahami. Lalu yang terakhir yaitu teknik selecting atau membaca pilih. Selanjutnya ada kata serapan. Kata serapan adalah kata-kata yang berasal dari bahasa lain, baik bahasa daerah maupun bahasa asing, yang kemudian diadopsi dan disesuaikan ejaan, pengucapan, serta penulisannya agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan untuk kata yang diserap dari bahasa asing, kita ambil contoh dari Belanda. Misalnya seperti apotheek, apotheek, baskom, waskom, baut, baut, kulkas, koelkas, handuk, handuk, karcis, dan kopling. Lalu contoh kata serap yang diserap dari bahasa daerah kita ambil dari bahasa Sunda. Seperti contoh katanya itu mending, anjang sana, lompat, lompat, dan lain-lain. Lalu untuk tata aksara dalam kalimat, itu terdapat tanda titik, koma, tanda tanya, tanda seru, titik dua, titik koma, tanda petik, dan tanda kurung. Berikutnya kita lanjut ke dalam pengertian teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang berisikan cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara urutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur sendiri memiliki 3 jenis. Yang pertama ada teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur protokol, dan yang ketiga teks prosedur kompleks. Lalu untuk strukturnya, yang pertama terdapat tujuan yang biasanya terdapat pada judul atau paragraf pertama. Yang kedua yaitu material yang biasanya terdapat takaran, jumlah bentuk, atau warna tertentu agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal. Lalu yang ketiga yaitu langkah-langkah, yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu tulisan dengan kalimat yang jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. Lalu yang terakhir yaitu penegasan ulang. Di sini kita dapat menuliskan simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks prosedur. Lalu untuk kaidah kebahasannya, yang pertama terdapat pada kalimat, yakni imperatif, deklaratif, dan interrogatif. Lalu kaidah kebahasan yang kedua itu konjungsi atau kata penghubung, yaitu konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Yang ketiga yaitu numerilia atau kata bilangan. Dua jenis numerial dalam teks prosedur yaitu numerial urutan dan numerilia kuantitas. Lalu yang keempat adalah pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang atau benda. Di dalam teks prosedur ada 2 jenis pronomina yaitu pronomina penunjuk dan pronomina persona. Lalu kaidah kebahasan teks prosedur yang terakhir yaitu verba yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada verba material dan yang kedua yaitu verba tingkah laku. Untuk membuat teks prosedur sendiri terdapat 5 tahapan. Yang pertama kita perlu menentukan judul, yang kedua membuat tujuan, yang ketiga membuat daftar alat dan bahan, yang keempat menyusun langkah-langkah, dan yang kelima sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Berikutnya kita bahas mengenai pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi sendiri memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama ada faktual, yang kedua bersifat keilmuan, yang ketiga informatif, dan yang keempat membahas hal-hal yang bersifat umum. Untuk pola pengembangan teks eksplanasi dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu teks eksplanasi pola pengembangan proses,
dan yang kedua itu pola pengembangan sebab akibat. Untuk tujuannya, teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan atau memaparkan proses terjadinya suatu peristiwa, fenomena atau kejadian baik yang terjadi dalam maupun dalam kehidupan sosial secara logis dan sistematis. Lalu untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi, yang pertama itu konjungsi yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama konjungsi kausalitas dan yang kedua itu konjungsi kronologis. Lalu yang kedua itu pronomina penunjuk. Pronomen penunjuk adalah kata yang digunakan untuk menggantikan penyebutan benda. Yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang biasa disebut kata pasif. Kata pasif diawali dengan imbuhan di atau ter. Contohnya pada kalimat para buruh yang tergabung dalam organisasi Ikatan Buruh Indonesia menyampaikan aspirasi mereka di depan Istana Presiden. Lalu untuk kaidah kebahasaan teks eksplanasi yang terakhir yaitu kata teknis, istilah atau kata khusus. Struktur teks eksplanasi sendiri memiliki 3 struktur. Yang pertama ada identifikasi fenomena, yang kedua penggambaran rangkaian kejadian, dan yang terakhir yaitu ulasan. Untuk cara membuat teks eksplanasi terdapat 6 tahapan. Yang pertama ada menentukan topik atau fenomena, yang kedua mencari dan mengumpulkan informasi, yang ketiga menyusun kerangka teks, yang keempat menulis teks sesuai struktur, yang kelima menggunakan bahasa yang jelas dan ilmiah, dan yang terakhir yaitu merevisi dan menyunting. Berikutnya yaitu pengertian dari teks kritik. Teks kritik adalah sebuah karangan yang menganalisis, menilai, dan mengulas suatu karya seni, sastra, film, musik, atau fenomena budaya lainnya. Untuk jenis-jenisnya, teks kritik memiliki 5 jenis-jenis. Yang pertama ada kritik sastra, yang kedua kritik seni rupa, yang ketiga kritik film atau teater, yang keempat kritik musik, dan yang terakhir yaitu kritik sosial budaya. Untuk strukturnya, teks kritik memiliki 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan atau orientasi, yang kedua isi atau analisis dan penilaian, dan yang terakhir itu berisi kesimpulan atau interpretasi dan rekomendasi. Selanjutnya pengertian esai. Esai adalah sebuah karangan prosa yang membahas suatu topik dari sudut pandang pribadi penulisnya. Esai sendiri bersifat subjektif dan tidak selalu memiliki struktur yang kaku, namun umumnya memiliki bagian-bagian yang jelas untuk menyampaikan gagasannya. Tujuan utama esai adalah untuk meyakinkan pembaca atau sekadar berbagi pemikiran dan opini. Lalu untuk ciri-ciri esai, yang pertama ada subjektif dan personal, yang kedua singkat dan padat, yang ketiga bersifat analisis dan interpretatif, yang dapat menggunakan bahasa yang jelas dan menarik, dan yang terakhir yaitu memiliki kesatuan gagasan. Dan untuk strukturnya, teks esai memiliki 3 struktur. Yang pertama ada pendahuluan atau introduction, yang kedua isi atau body paragraphs, dan yang terakhir itu berisi kesimpulan atau conclusion. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama ada esai deskriptif, yang kedua esai expository, yang ketiga esai argumentatif atau persuasif, yang keempat esai naratif, yang kelima esai kritikus, dan yang keenam esai pribadi.